Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Aku tidak menyangka mendapatkan spa kelas secara gratis. Mungkin seseorang telah melakukan kesalahan dan terkirim ke rumah ini. Jika aku tidak buru-buru mengambilnya, akan ada seseorang yang mengambilnya lagi. Jika itu terjadi, aku akan menyesal sekali nanti. Memikirkan hal ini, Rika segera memasukkan kartu paket ke sakunya dan berlari ke dalam rumah dengan semangat, langsung menuju kamarnya di lantai 3, berganti pakaian untuk keluar, dan berencana untuk segera ke toko kecantikan untuk menikmati spa. Sebelum turun, dia pergi ke pintu kamar Tama dan Alena di lantai 2, mengetuk pintu dengan lembut, dan bertanya sambil tersenyum, "Menantu yang baik, apakah kamu sudah bangun?" Tama bangkit dan membuka pintu dan bertanya, "Bu, kamu sehat kan? Tumben sekali." Rika tersenyum malu-malu, "Menantuku yang baik, ibu akan keluar untuk suatu urusan." Sarapan sudah siap dan sudah ada di dapur. Masih hangat, turun dan makanlah selagi hangat. Tama mengangguk dan berkata, "Iya ibu, silakan pergi jika ibu ada urusan. Tapi selalu berhati-hatilah Bu." Rika segera tersenyum dan berkata, "Iya menantuku. Kalau begitu ibu akan keluar dulu, jika kamu membutuhkan ibu, telepon saja." "Iya Bu." Tama tidak terlalu banyak berpikir, lagi pula, Rika juga sudah tua, dan itu normal untuk keluar untuk urusan lain. Glenn sedang berada di teras kamarnya saat ini, menatap dengan cermat ke pintu rumah Tama. Melihat Rika keluar dengan tergesa-gesa, senyum menyeringai keluar dari bibirnya. Setelah itu, dia berjalan ke bawah dengan cepat dan berkata kepada Arkan, "Arkan, Rika sudah keluar. Apa teman-temanmu sudah siap-siap?" Arkan tersenyum dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, semuanya sudah siap. Aku juga sudah siap, dan aku yakin Rika pasti akan hamil." Glenn buru-buru berkata, "Oke mantap, ikuti ayah. Kita akan meninjau keseluruhan rencana bersama, dan biar rencana kita sukses besar." Vivian dan Nyonya Haris juga menunggu rencana dari Arkan dengan ekspresi penuh harap. Arkan berkata dengan penuh percaya diri, "Pertama-tama, kartu kecantikan yang dikirim ke Rika oleh kurir kota yang sama barusan, salon kecantikan itu bernama Klub Kesehatan Kecantikan Lousi. Pemilik klub kecantikan ini adalah temanku. Dia sekarang mengalami kesulitan dalam bisnis dan selalu ingin pindah ke salon kecantikan. Tetapi keadaan ekonomi akhir-akhir ini sedang tidak baik, jadi dia belum bisa berubah." Glenn Haris melambaikan tangannya, bicara tentang poin penting. Arkan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, ayah, aku harus menjelaskan seluruh rencana kepadamu dengan detail." Glenn mengangguk, "Oke, cepat katakan semuanya." Arkan kemudian melanjutkan, "Temanku tidak bisa hadir di sini, jadi aku hanya ingin memanfaatkannya. Tahun baru ini keluarga kami ingin tampil cantik dan minta perawatan dari toko ini. Jadi aku memanfaatkan kesempatan ini untuk membujuknya. Aku mengatakan kepadanya, selama dia bekerja sama dengan baik, aku akan memberinya 20 juta untuk rencana ini. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tapi karena dia butuh uang, dia setuju dan setelah rencana ini dia akan pindah toko." Vivian di samping buru-buru bertanya, "Arkan, apa kamu akan mengikat Rika di salon kecantikan ini?" "Betul." Arkan mengangguk dan berkata, "Salon kecantikan itu memiliki pintu belakang. Ketika Rika pergi spa, aku akan mengatur tukang pijat untuk memasukkan obat tidur di airnya. Saat dia pingsan, kita akan pergi ke salon kecantikan lewat pintu belakang, dan langsung diikat dan dibawa keluar dari pintu belakang. Pasti dia tidak akan sadar." Diana mendengar ini dan buru-buru bertanya, "Arkan, apa rencanamu setelah menyiksa Rika?" Arkan berkata,
Aku belum memikirkan ini. Bagaimana pendapat kalian? Diana segera mengertakkan gigi dan berkata, buang dia ke tambang batu bara hitam dan suruh dia menggali batu bara juga. Arkan berkata dengan pesimis, aku tidak tahu siapa yang bisa membawanya ke sana. Vivian berseru, kalau begitu kirim dia untuk menanam tebu. Aku mendengar bahwa ada banyak imigran gelap di sana, dan mereka hanya dapat hidup dengan menanam tebu dan memotong tebu selama sisa hidup mereka, dan mereka tidak bisa keluar dari situ. Arkan terbatuk dan berkata dengan canggung, Vivian, yang kamu katakan adalah imigrasi ilegal, bagaimana aku bisa memiliki koneksi untuk mengirim dia ke situ? Diana cemas dan berseru, Arkan, apakah kamu berencana mencari seseorang untuk meniduri Rika, mengambil fotonya, dan kemudian melepaskannya? Ini terlalu baik untuknya kan? Meskipun Glenn sangat muak dengan Diana, ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk setuju, iya betul. Aku baru saja menemukan seseorang untuk bermain-main dengan Rika, dia bahkan mungkin akan memuaskannya. Nyonya Haris berpikir sejenak, dan berkata, mintalah bantuan Tuan Edi Wibowo untuk menangani Rika. Atau telepon dia dan bertanyalah apakah Tuan Edi Wibowo punya koneksi di pembakaran batu bara. Aturlah biar Rika menggali batu bara. Hidup Edi Wibowo akhir-akhir ini sangat menyedihkan. Putra tertua Edi Wibowo masih belum pulih dari luka-lukanya di rumah, dan kondisi putra keduanya Boy belum juga membaik. Dia pada dasarnya telah menyerah pada perawatan. Selain itu, istri Edi Wibowo, Yulia, baru-baru ini menceraikannya. Alasan utama perceraian itu adalah kematian Nathan dan istrinya Kauli. Yulia merasa bahwa Edi Wibowo tidak bisa melindungi kakaknya. Dia juga tidak mengetahui siapa yang membunuh kakaknya. Di mata Yulia, yang lebih membuat dia benci adalah alih-alih membantu adik laki-lakinya untuk membalas dendam, dia di rumah setiap hari, hanya memarahi adiknya yang sudah meninggal itu. Tentu saja Edi Wibowo sangat membenci Nathan. Menurutnya, dia adalah babi yang benar-benar merusak reputasi keluarga Wibowo, sehingga nilai keluarga Wibowo langsung menurun drastis karena dia. Awalnya keluarga ini adalah keluarga pertama di Jakarta, tetapi sekarang bahkan tidak bisa masuk 10 besar di Jakarta. Apa yang membuatnya agak tidak bisa diterima adalah bahwa istrinya memujinya dan cuek padanya. Dia tidak menyalahkannya karena terlalu menyayangi adik laki-lakinya, menyebabkan keluarga Wibowo terlibat, tetapi dia malah menyalahkannya. Itu benar-benar tidak membuat dia murka. Karena ini, keduanya jatuh ke dalam perang dingin yang panjang. Awalnya, Edi Wibowo sangat memanjakan istrinya, tetapi sekarang dia bahkan tidak peduli padanya, dan mencurahkan emosi dan pikirannya ke dalam karirnya. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu melakukan segala cara untuk membuat keluarga Wibowo bangkit kembali. Pada saat ini, dia sedang menindaklanjuti proyek real estate di Jakarta. Jadi pagi-pagi sekali, dia datang ke Jakarta dari Jogja untuk memeriksa. Tepat ketika dia pertama kali tiba di lokasi proyek, dia menerima telepon dari Glenn. Di telepon, Glenn berkata dengan sopan, "Halo Tuan Edi Wibowo." "Aku Glenn, kami sudah lama tidak melihatmu." Edi Wibowo berkata dengan dingin, "Glenn, tumben menelponku, ada apa?" Glenn buru-buru dan berkata, "Tuan Edi Wibowo, saya mau bertanya. Apakah Anda tahu kan bahwa tahun baru akan datang? Keluarga kami bertanya-tanya, sudah lama keluarga Tama hidup nyaman, dan tidak ada yang membuat masalah kepada mereka. Itu terlalu membuat Rika senang, jadi kami memiliki rencana untuk menghabisi Rika dulu. Kami berencana untuk mencari seseorang untuk meniduri Rika, kemudian mengambil beberapa foto dan video dan mengunggahnya ke internet, sehingga keluarga Tama akan sangat dipermalukan." Edi Wibowo tiba-tiba menjadi tertarik, dan suaranya sedikit meningkat. "Wah, Glenn, apa itu benar? Apa rencanamu akan berhasil? Akhirnya kamu berani melangkah." Glenn berkata dengan memalukan, "Tuan Edi Wibowo, maaf rencana-rencana sebelumnya untuk membuat keluarga Tama menderita telah gagal, tetapi Anda bisa yakin. Kali ini kita akan melakukannya dengan baik untuk Tuan." Dengan itu, Glenn berkata dengan sedikit meminta, "Tama sekarang ada di Jakarta. Saya mendengar bahwa nama panggilannya disebut Naga Sejati.
Saya ingin melihat apakah dia bisa menolong ibu mertuanya untuk bermain dengan orang-orang dan seperti apakah ekspresinya setelah mertuanya hamil. Apakah naga sejati akan dipanggil menjadi belut sawah? Hahaha. Ketika Edi Wibowo mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Bagus-bagus. Lakukan rencana ini dengan baik, aku akan memberikanmu hadiah nanti." Glenn sangat gembira, dan dia terlalu sibuk untuk bertanya, "Ngomong-ngomong Tuan Edi Wibowo, saya menelepon Anda, sebenarnya ingin bertanya apakah Anda mengenal bos kecil yang menjalankan perusahaan batu bara hitam? Jika Anda mengenalnya, itu sangat bagus. Setelah saya menjalankan seseorang untuk meniduri Rika, saya berencana untuk mengirimnya langsung ke tambang batu bara hitam." Petik 2. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis, semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya, bye-bye.